Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa mawala amat. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, utamanya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita berkumpul kembali bersama dalam program Zoom Ngabuburit Filsafat Islam dengan saya Derat dan juga ada Bapak Profesor Dr. Haji Zainun Kamaluddin Fakih MA sebagai pemateri atau pengisi kajian pada sore hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan ke junjungan alam Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang teladan. Bapak Ibu sekalian, jamaah hadirin program Zoom pada kesempatan hari ini, saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung pada hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang telah lama bergabung pada program rutin dari Ngabuburit Filsam. Alhamdulillah kita telah ada pertemuan 11 yang artinya ini adalah Ramadan atau puasa kita yang ke-13. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan masuk kepada hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini kita eh, akan sama-sama mendengarkan dan juga sama-sama mendengarkan daripada kajian Ngabuburit Filsafat Islam untuk mengisi waktu kita agar lebih barokah dan bermanfaat, yang insya Allah akan diisi dan dibawakan materinya oleh Profesor Dr. Haji Zainuddin Zainun Kamaluddin Fakih MA. Beliau merupakan seorang guru besar filsafat Islam di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat insya Allah. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan ya Bapak Ibu sekalian apa yang akan beliau sampaikan. Tentunya yang beliau sampaikan akan sangat sekali bermanfaat bagi kita dan semoga kita dapat eh, mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan serta mengaplikasikannya pada kehidupan kita sehari-hari. Dan tema atau topik yang akan beliau sampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan makna ibadah puasa. Dan tanpa mengambil waktu lebih lama lagi, saya kami berikan waktu langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Haji Zainun Kamaluddin untuk memberikan kajiannya atau materinya kepada kita semua. Waktu 30 menit selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Zainun Kamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu
yang belum pernah lihat wajah-wajahnya ini ya siapa orangnya. Yang penting kita selalu berdoa di bulan suci Ramadan ini kita selalu berikan kesehatan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikan kesehatan, semoga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini sampai akhir nantinya insyaallah. Dan juga saya hormati pada moderator atau host membawa acara ini yang telah memberikan pada saya waktu 30 menit untuk kita dialogkan setelah itu. Kita tidak dapat kita bicarakan. Ini berkaitan dengan puasa, barangkali hanya itu yang akan kita ulang yang berkaitan dengan masalah puasa. Bapak dan Ibu yang kita hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas di zaman kita sekarang yang merupakan kelanjutan zaman modern, kehidupan dan pemikiran manusia yang telah terpengaruh oleh pandangan hidup yang bersifat materialistik dan ilmiah, tentu saja tidak mudah menerima ajaran-ajaran agama tanpa melakukan pengkajian dan penelitian secara rasional dan segalanya itu. Nah, karena itu sesungguhnya sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian tentang masalah ajaran agama dan ibadah ini, yang kemudian apa pengaruhnya dalam kehidupan kita manusia. Nah, itu sudah coba dikaji, sudah ada banyak penelitian-penelitiannya. Dan bahkan sudah ada pengkajian yang berkaitan dengan masalah ajaran rohaniat, ajaran fisik, dan sudah secara otak manusia pun sudah dikaji sekarang ini dan mempunyai pengaruh-pengaruh yang besar. Nah, bahkan sekarang ini juga sudah dilakukan penelitian bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, dan ternyata hewan itu banyak sekali juga melakukan puasa. Dia ada yang yang kadang-kadang hewan itu yang tidak keluar di kandangnya berapa lama dan kemudian menjadi segar dan segala itu. Dan juga banyak sekali ikan kita lihat kadang-kadang yang dilakukan penelitian itu yang ada membenamkan dirinya ke dalam lautai, ke dalam danau, segala air itu, dan berapa lama kemudian dia baru memunculkan diri. Burung-burung juga menyiapkan dirinya di sarangnya berapa lama, nah, kemudian setelah itu dia keluar dan bahkan mempunyai keturunan yang lebih baik juga, dan keturunan yang banyak, telur yang banyak dan segalanya itu. Itu penelitian-penelitian yang telah dilakukan di zaman modern ini. Dan juga mengenai masalah ibadah dilakukan penelitiannya. Misalnya tentang puasa, tentang haji, tentang salat, tentang apa semuanya itu. Apa sih kaitannya kehidupan ini semuanya? Apakah manfaatnya? Tentu saja zaman sekarang orang akan bertanya apa sih manfaatnya buat kehidupan kita ini. Dan lebih khusus tentang puasa ini setelah dilakukan penelitian secara khusus. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan puasa ini, kata kaji dulu sedikit. Sesungguhnya apa namanya itu, puasa usianya adalah setua usia manusia juga. Ya, karena itu kalau dalam sejarah antropologi orang sudah mulai mengkaji bahwasanya kok bisa gini. Maaf, kenapa ini? Lanjut aja, Pak. Iya, nggak tahu kenapa nih. Maaf, maaf ya. Iya, iya bisa dilanjut, Prof. Hah? Iya, dilanjut. Ya, oke. Okay. Uh, Tentang puasa juga sudah lakukan penelitian. Sesungguhnya setua puasa setua usia manusia, mulai dari Adam alaihissalam dikatakan sudah ada larangan untuk menahan. Kalau kita istilahkan dengan puasa itu menahan, Nabi Adam sudah dilarang oleh Allah untuk menahan. Dan bahkan secara antropologi sudah dikaji, Mesir kuno
sudah melaksanakan ibadah puasa juga 5 tahun sebelum ya 50 tahun sebelum agama Samawi diturunkan. Sudah dikaji apa sih makna puasa ini. Orang Mesir kuno sudah mengkaji puasa mendatangkan kesehatan, puasa mendatangkan kedamaian pikiran, penilaian fisik dan segalanya. Dan sudah banyak yang dikaji oleh orang-orang zaman dulu. Dan kemudian kalau kita turun ke bawah, di Yunani kuno bahkan sudah mengkaji juga tentang puasa yang kita kenal dengan pusat awal lahirnya filsafat Yunani. Dan yang banyak terkenal dengan kajian puasa ini adalah apa yang kita kenal dengan tokohnya seorang filsuf yang terkenal yaitu Pythagoras. Pythagoras itu mempunyai suatu keyakinan dalam filsafatnya bahwasanya manusia ini ya yang tersusun dari rohani dan dari fisik, dan manusia ini pada mulanya dianggap suci dan bersih, tetapi kemudian bisa kotor apabila jiwanya tadi itu atau rohani itu dikotori oleh kehidupan jasmaninya. Karena itu Pythagoras, seorang ahli matematik, itu mendirikan sebuah lembaga yang dikenal Akademi Mistik. Ya, sebuah lembaga yang namanya Akademi Mistik. Itu untuk mensucikan jiwa dan untuk mengkaji matematik. Bahkan di pintu gerbang pintu gerbang itu ditulis di sana itu tidak dibolehkan masuk ke dalam akademi itu kalau tidak ahli dalam bidang matematik. Nah, coba padahal akademi itu di luar itu ditulis adalah akademi mistik, hanya kajian masalah yang spiritual, tetapi harus ahli matematik juga. Nah, dan di sana diwajibkan oleh Pythagoras untuk ikut akademi itu untuk belajar matematik yang dia itu harus puasa selama 5 tahun. Itu luar biasa, saya baca sejarahnya itu. Ya, puasa selama 5 tahun, tetapi tentu saja puasanya berbeda dengan kita. Pythagoras mewajibkan kepada murid-muridnya, kepada pelajar-pelajarnya puasa selama 5 tahun, tetapi boleh makan, boleh minum. Hanya saja puasa yang diwajibkan kepada murid-muridnya itu, pada pelajar-pelajar itu adalah puasa selama 1 hari tidak ngomong 5 jam. Coba puasa 5 jam 1 hari tidak pernah ngomong, diam. Ya, itu puasanya. Pada puasa diam itu paling berat itu. Apalagi kalau bagi mak-mak, ya bagi ibu-ibu itu berat sekali puasa tidak ngomong 5 jam 1 hari. Harus menahan diri. Nah, dan itu Pythagoras bahkan berhasil untuk melakukan pendidikan pernikahan. Nah, apalagi kalau kita lihat kemudian puasa juga sudah diwajibkan di Romawi kuno dan sekarang. Kemudian pada agama yang pertama agama Samawi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, juga sudah Nabi Musa sudah melaksanakan puasa selama 40 hari. Dan kemudian Nabi Isa juga sudah melakukan puasa yang dikenal orang Kristen, misalnya orang-orang Nasrani, walaupun dalam perjanjian lamanya perjanjian barunya tidak tertulis, tetapi orang-orang Kristiani tetap menghargai, menghormati puasa, dan bahkan terkenal dengan puasa besar untuk menghadapi hari Paskah. Nah, dan kemudian secara ringkas kita masuk dunia Islam, sesungguhnya puasa yang kita pertanyakan, puasa ini adalah bagian dari ibadah. Karena kita bicara puasa ibadah. Apa sih gunanya puasa ini? Dan saya juga bertanya-tanya, mencari-cari apa sih puasa ini gunanya. Dan ternyata Allah juga tidak butuh dengan puasa kita ini. Tapi apa? Buat apa? Nah, dan banyak sekali kita dengar tujuan puasa itu adalah untuk mencapai ketakwaan, dan sekali dalam janji-janji ustaz-ustaz kita saya dengar di pidato-pidato ceramah-ceramah puasanya, orang yang takwa itu akan dapat masuk surga langsung. Nah, itu memang tujuannya untuk mendapatkan surga. Nah, apakah memang itu tujuan puasa? Ya kan? Untuk mendapatkan puasa. Karena itu kadang-kadang ustaz-ustaz kita ceramah di bulan puasa ini ada kriteria-kriteria puasa yang diterima oleh Allah dan puasa yang tidak diterima oleh Allah. Ada kriteria daripada orang-orang bertakwa itu sendiri. Nah, itulah nanti dibagi-bagi, inilah orang yang bertakwa, inilah masuk surga. Dan itu ustaz-ustaz dan kiai-kiai kita sudah menjadi penitia surga dan neraka di bulan puasa ini, saya lihat. Nah, itu amalannya. Apakah untuk itu puasa? Itu bertakwa. Dan takwa itu pendapat saya, pemahamannya bukan berbicara mengenai masalah amalan kepada
Biasanya kita dengar itu pendekatannya adalah pendekatan fikih, orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Nah, itu yang biasa kita dengar, definisi surga yang menahan itu kan, uh, Bapak dan Ibu, pendapat saya kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu yang berkaitan dengan puasa. Puasa itu tujuannya adalah untuk kita selalu dekat kembali kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala adalah maha dekat kepada kita. Wa nahnu aqrabu min ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat pada kita, pada orang kita sendiri. Dan dari ayat lain juga Allah telah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qadi. Karena itu kita ingin mendekatkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha dekat pada kita, tapi kemudian kita tidak merasa dekat. Inilah yang akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kita ini. Ada Allah selalu mengawasi kita. Jadi untuk kedekatan diri kita, kita lihat semua ibadah yang kita lakukan. Salat, untuk salat itu adalah kedekatan kedekatan diri kita kepada Allah. Tambah dengan takbir oleh Allah Akbar. Kemudian puasa juga merupakan kedekatan diri kita kepada Allah. Dan hal-hal yang di siang hari yang dihalalkan makan, kita tidak dibolehkan makannya. Walaupun kita sendiri kita tidak makan. Apa? Karena kita merasa ada Allah yang mengawasi kita. Haji tujuannya juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir. Karena itu ibadah semuanya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentu saja Allah yang maha suci, Allah yang maha mulia, tidak mungkin kita dekati kecuali dengan kebersihan diri kita. Karena itu itulah pendekatan pertama. Jadi pendapat saya bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini termasuk puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dekat diri kita kepada Allah, buat apa lagi? Sampai berhenti di sana. Dan bahkan kadang-kadang para sufi juga mengkaji sampai bersatu dengan Allah dan ittihad dengan wahdatul wujudnya. Pendapat saya tidak cukup, tidak perlu sampai ke sana kita. Artinya kita kalau sudah merasakan kedekatan diri kita kepada Allah, Allah selalu bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dengan kedekatan diri kita kepada Allah itu, kemudian kita melakukan semua perbuatan yang akan kita lakukan, amalan yang akan kita lakukan, kita akan selalu merasa dekat kepada Allah. Itu sebabnya semua perbuatan, amalan yang kita lakukan itu dalam ajaran agama kita disebut dengan ibadah juga. Jadi ibadah bukan hanya ibadah modal, tapi kedekatan diri kita kepada Allah, kita merasakan di oleh Allah Subhanahu. Karena itu kita akan menjadi bagian. Dan disinilah saya pemahaman saya, tujuan akhir dari ibadah yang kita lakukan itu, amalan yang kita lakukan itu adalah untuk apa? Tujuannya kita diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, terutama dari Adam alaihissalam, adalah apa? Untuk apa? Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita diutus ke permukaan bumi itu untuk menjadi khalifah, untuk mengurus alam jagat raya ini. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, akhirnya manusia ini merusak alam ini untuk kebutuhan dirinya sendiri. Dan dia tidak merasakan ini untuk memelihara. Karena puasa pada hakikatnya kita merekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu, dan kemudian kita akan dapat melaksanakan tugas kita diutus oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Jadi puasa bukan berarti hanya sekadar untuk mendekatkan diri pada Allah atau untuk menyatu dengan Allah, tetapi untuk berkarya di permukaan bumi ini dan untuk membangun bumi ini selama kita selalu berdekatan dengan Allah, selalu Allah dekat kepada kita. Karena itu pendapat saya, paham saya, sesungguhnya puasa ini bagi ustaz-ustaz kira-kira harus didoktrinkan kepada para penguasa itu harus merasakan. Tidak perlu hanya penguasa-penguasa yang datang dari luar, penguasa yang datang dari luar. Dan ternyata kita lihat korupsi adalah dari pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan itu sendiri yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Karena tidak merasa kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, apa itu artinya ibadah puasa? Dan lagi-lagi, bukan hanya ibadah puasa, semua ibadah yang kita lakukan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan selalu kehadiran Allah, dan itulah kita sesuai dapat menjalankan tugas yang kita dikirim oleh Allah ke permukaan ini, dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kita akan memberikan kontribusi yang positif untuk kehidupan hidup di dunia ini. Karena kebaikan hidup dunia berarti keselamatan kita pada kehidupan di akhirat juga.
Barangkali itu sekedar pengantar yang singkat kita berikan. Mudah-mudahan kita akan bisa dapat mengembangkan dalam diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas atas materi yang diberikan. Eh, kita di sini masih banyak waktu ya. Jadi kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Barangkali para hadirin yang ingin bertanya, disilahkan bisa diketikkan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand dan nanti di open mic dan bisa langsung tanya. Izin bertanya, Oke, silakan Bu. ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini tadi Ustadz berkali-kali menyatakan bahwa kita tuh harus selalu merasa dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah itu maksudnya bisa dijabarkan lagi karena dalam keseharian kita ini banyak sekali yang harus, misalnya pekerjaan atau hal-hal lain ya. Nah, bagaimana menyikapi itu gitu? Apakah dekat dengan Allah itu dalam bayangan kita itu seperti apa gitu? Allah itu seperti apa sehingga kita itu merasa dekat dengan Allah. Eh, Terus bagaimana kaitannya dengan misalnya dalam kita eh, melaksanakan pekerjaan nih. Pekerjaan itu otomatis kan kan katanya kita tuh tidak bisa memiliki dua hati gitu ya. Nah, misalnya saya nih lagi mengerjakan hitungan misalnya gitu. Otomatis kita fokusnya pada hitungan gitu. Nah, bagaimana itu mensiasati bahwa kita tuh selalu ingat pada Allah itu sendiri dari perspektif ya mungkin yang Ustadz terangkan. Terima kasih. Ya, apa langsung Pak? Ya boleh langsung dijawab, Prof. Terima kasih Ibu. Ibu apa tadi ini? Bagaimana kita membayangkan Tuhan tidak bisa dibayangkan Ibu ya. Tapi kan dalam hadis juga dikatakan bahwasanya misalnya kalau kita di dalam salat ya seolahnya kita bisa kalau kita bisa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengawasi, ingatlah Allah selalu melihat kita, tapi Allah tidak. Kita merasakan Allah akan tetap melihat kita, ya kan? Dan tentu saja kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa merasakan Allah. Hanya saja keyakinan misalnya bagaimana merasakan kedekatan diri kita, tentu saja kalau kita berbicara dekat, Ibu tidak berarti jarak ya. Kalau dekat, misalnya ya kalau jarak ini kan ini kita jaraknya tidak jelas semua itu di ukuran. Tetapi kalau dekat dengan pengertian ini, misalnya kalau misalnya ibu ketemu dengan seseorang dalam acara-acara apa, misalnya dalam pengajian-pengajian, tapi kemudian ibu kenal dengan orang itu dan akhirnya kemudian menjadi dekat sekali rasanya ibu. Ibu sudah tidak dekat lagi, tapi dari jauh, tapi ingat terus pada orang itu. Perasaan ibu menjadi dekat, tetapi tidak orangnya jauh, tapi perasaan kita dekat bersama dia. Nah, apalagi dengan Allah. Allah itu selalu dekat kepada kita, tidak pernah jauh dari kita. Karena itu dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kita berada Allah selalu bersama dengan kita. Kehadiran Allah dalam diri kita. Nah, karena itu tentu saja itu sebanyak ada ibadah Ibu. Ibadah itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa yang kita itu fasjud wa qarib, kan Allah kan kita. Kamu bersujudlah kepada Allah. Jadi simbol yang terdekat kita kepada Allah adalah waktu salat. Waktu salat itu waktu sujud. Dan itu sujudlah kepada Allah, kamu akan merasa lebih dekat kepada saya. Nah, itu tentu saja pelatihan-pelatihan ibadah kita itu selalu kita diawasi, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita selalu merasakan untuk dekat kepada Allah. Misalnya ibu membaca dalam salat dalam Al-Fatihah itu misalnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa yang ibu pahami ihdinas siratal mustaqim itu? Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu di mana? Bukan jalan tol itu, Bu. Jalan yang lurus itu apa? Ya, jalan yang paling dekat diri kita dengan Allah. Kalau saya tanya pada ibu, garis lurus itu apa yang ibu pahami? Halo ibu? Ya gimana Pak?
Ibu paham Namanya enggak dengan garis lurus itu apa? ya garis lurus, jadi lurus, Ya, apa itu garis nggak lurus itu apa? bengkok, nggak bengkok, garis lurus. Garis lurus adalah garis antara dua titik, ya kan? Begitu dekatnya antara dua titik. Karena itu kita ihdinas siratal mustaqim itu garis lurus kita antara diri kita dengan Allah. Nah, ya biasanya yang menghalangi diri kita dengan Allah ini adalah kesombongan kita, keangkuhan kita, kejahatan kita, fitnah, fitnah dan sekalian. Dan itu semuanya membuat jarak, membuat batas antara diri kita dengan Allah. Karena itu kita di dalam salat kita mencoba kembali mendekatkan diri kepada Allah. Puasa mendekatkan diri kepada Allah, haji mendekatkan diri kepada Allah. Dan kebiasaan-kebiasaan itu Bu, kita akan selalu dirasakan dikontrol bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walaupun kita sendirian, kita jangan kesepian Bu, selalu bersama dengan Allah. Ibu berzikir semuanya ingat kepada Allah. Jadi tidak ada kesepian. Biasanya kalau kamu sendiri, kata Allah, ada Allah bersama. Kalau tidak Allah bersama kita, syaitan bersama kita akhirnya Bu, kalau kita lupa dengan Allah. Nah, karena itu yang saya maksudkan tadi, bagaimana kita merasakan kehadiran kita itu memang harus kita biasakan Ibu. Ya kan? Akhirnya ibadah itu bukan hanya salat, bukan hanya puasa, amal kehidupan kita sehari-hari menjadi ibadah karena kita merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita selalu dikawal oleh Allah. Kalau tidak begitu, pekerjaan jahat yang kita lakukan, kita tidak ingat dengan Allah dan kita mengatakan Allah itu jauh. Yang selalu kita istilahkan biasanya, kita hanya dekat dengan Allah di masjid saja, di musala saja, di pengajian, tapi kemudian di pasar, di kantor lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah ada di kantor. Padahal dalam ajaran kita tidak begitu. Makanya ibadah semua yang kita lakukan ini adalah untuk merasakan kehadiran Allah kembali dalam diri kita. Allah itu maha dekat, maha dekat. Kalau kita akan Allah maha dekat, yang paling dekat kepada diri kita siapa? Yang paling dekat pada diri kita bukan diri kita. Kita yang punya diri bisa lupa dengan diri kita. Kita yang punya diri waktu tidur, waktu mabuk, waktu lupa, tidak ingat kepada Allah SWT. Yang tidak pernah lupa kepada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katanya yang paling dekat pada diri kita adalah diri kita, bukan diri kita, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibadah yang kita lakukan, kita berproses pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi saya bilang, Bu, Allah yang maha suci, Allah yang maha sakral, tidak mungkin kita dekati dengan kekotoran hati kita, dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita. Itu yang kita latih supaya kita merasakan kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Ibu ya. Ya, Ya, terima baik. kasih. Ya, sama-sama. Sudah terjawab ya, Bu Nia? Ya, Ya, sementara oke. sudah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Oke, ada selanjutnya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung open mic atau diketik pertanyaannya di kolom komentar atau kolom chat. Yang mengingat waktu kita masih cukup lebar ya, Bapak Ibu. Jadi jika ada banyak pertanyaan bisa ditampung, bisa dijawab oleh Prof pada kesempatan ini. Ya, ini kan jemaah kita banyak ramai nih. Silakan aja, silakan terbuka Iya, apa-apa. Ya, iya, selamat sore, Pak. Saya selamat mau sore. nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, ini temanya kan filsafat Ramadan ya di Ya, antaranya. Pak Madari, silakan Pak. Di Al-Quran itu terdapat di beberapa ayat yang mengatakan kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata min qablikum itu eh, saya menafsirkan merujuk pada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, ataupun Injil. Setelah saya tanya dengan kawan-kawan orang Kristen, tanya dengan orang-orang yang ahli di bidang kitab Taurat, Mazmur, Injil, mereka puasanya beda dengan umat Islam yang saat ini. Ada yang mengatakan puasanya itu kalau ada kayak semacam memperingatin apa kayak dengan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan,
Mungkin Pak Profesor ini mempunyai eh, apa namanya ya istilahnya komentar atau beberapa masukan terkait dengan kata min qablikum, mungkin merujuk pada orang-orang lain kah atau suku-suku yang lain kah atau kelompok-kelompok tertentu seperti itu, Bro. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kan bunyi ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba, diwajibkan. Nah, sana itu juga majhul Pak ya, kutiba. Nah, siapa yang mewajibkan kan ya tentu keyakinan masing-masing itu kan, kutiba. Dan itu kalau kita berkeyakinan Allah kan, Allah mewajibkan. Kutiba alaikum, ala kutiba ala asya. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Nah, karena itu Allah tidak menyebutkan, tidak mendefinitifkan siapa min qablikum itu. Apakah memang hanya Allah itu memberikan kepada Yahudi, Nasrani, dan Islam saja? Padahal kalau di dalam ajaran kita, Bapak, Ibu ya, sesungguhnya nabi-nabi itu kan jumlahnya ribuan. Ya kan? Berapa ribu itu jumlah nabi? Ada 3.000 sekian ya jumlah nabi, dan rasul itu ratusan. Nah, firman Allah, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Dan nabi yang disebutkan pada kita itu memang hanya 25. Dan tetapi banyak sekali yang tidak diceritakan pada kita. Itu banyak sekali nabi-nabi yang sebelum nabi itu. Dan itu tidak bisa kita mengkhususkan. Itu seperti yang saya bilang tadi, mungkin saja karena perintah puasa itu semenjak dari Nabi Adam sudah ada, kemudian pada nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi kita yang lain itu. Jadi mungkin tidak bisa kita batasi. Karena itu banyak juga kelompok-kelompok yang lain, ya kan. Itu tentu saja semua wa ba'asna fi kulli ummatin rasula. Itu kan tidak ada umat yang tidak pernah diutus oleh seorang nabi. Karena itu tentu saja min qablikum itu karena tidak disebutkan secara definitif oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan penafsiran begitu luasnya Pak. Dan kalau kata Imam Muhammad Abduh atau Rasid Reda, sesungguhnya ayat itu dikatakan min qablikum tidak nyatakan secara definitif. Ini menunjukkan kesatuan daripada paham-paham agama yang diturunkan oleh Allah dari awal sampai Nabi Muhammad. Ya, kesatuan semuanya itu. Nah, tapi tentu saja memang orang Kristen juga ada penyimpangan, Yahudi penyimpangan, itu sebabnya kemudian Islam yang datang belakangnya adalah untuk pembetulan, untuk mengatasi semuanya. Tetapi tidak membatalkan semua ajaran-ajaran yang terdahulu itu. Agama itu berulang-ulang diturunkan untuk menjaga iman kepada Allah dan kemudian amal saleh dan percaya pada yaumul akhir. Itu substansi dari ajaran agama, Pak. Percaya kepada Allah dan yaumul akhir dan wa amalus salihat. Pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim juga dikatakan iman kepada Allah, yaumul akhir dan kepada amalus salihat. Itu sampai sekarang masih dijamin oleh Allah, innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Masih tetap dijamin amalan-amalan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Pak penjelasannya. Jadi bagi saya tidak mungkin kita batasi hanya yang disebutkan Allah, tapi karena itu umumnya disebutkan umum oleh Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa min qablikum itu pendapat saya sangat luas sekali. Karena nabi-nabi yang diutus ribuan dan rasul yang diutus ratusan. Dan ayat lain juga wa ba'asna fi kulli ummatin rasulah, setiap umat Allah itu mengutus seorang nabi. Mungkin juga orang Indonesia dunia ada seorang nabi yang diutus oleh Allah tapi tidak disebutkan namanya dan kita tidak tahu. Saya kira begitu Pak ya. Oke, baik, Pak Mendaris, bagaimana sudah terjawab pertanyaannya?
Baik, terima kasih, sangat dimengerti. Berarti kesimpulannya masalah tentang ayat Menkoblikum itu tidak bisa dipastikan merujuk kepada agama mana, suku yang mana, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, ya, terima kasih atas pertanyaannya, Madaris. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Bisa silahkan langsung open mic atau bertanya dengan lewat kolom komentar. Nanti bisa saya bacakan. Ini kan banyak nih ustaz-ustaz kita, ibu-ibu kita, silakan aja kita. Ya, Ya, silakan. ini kan Ayo, kita muzakarah Bapak dalam Ibu. bulan puasa. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin Prof saya izin bertanya boleh? Siap, siap. Ya, eh, gini Prof, pertanyaannya singkat. Apa sih hubungan antara puasa yang kita jalani ini menahan lapar, haus, hawa nafsu gitu, dengan pengendalian hawa nafsu dalam ajaran Islam gitu loh. Jadi apa hubungannya antara puasa kita ini dengan konsep menahan hawa nafsu dalam ajaran Islam? Ya, hawa nafsu itu kan artinya vested interest ya. Hmm, Kepentingan diri yang egois dan sombong dan angkut kan namanya hawa nafsu kan. Nah, karena itu di dalam ajaran Al-Quran saya kira menunjukkan nafsu itu kan nafsu bermacam-macam ya. Ada kalau saya pemahamannya ada tiga tingkatannya. Ada nafsu lawama, ada nafsu amaratu bisu, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu mutmainah. Kan itu ya. Nah, kalau nafsu amaratu bisu, inna nafsa la amaratu bisu, wa ma rahimah rabbi inna rabbi agafurur rahim. Kan itu ayatnya itu. ya, Ya, sesungguhnya peristiwa antara Yusuf dan Sulaikha kan artinya ya kalau kita sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu amaratu bisu, kita sudah diperintah untuk melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan maksiat, dan orang akan memperturutkan hawa nafsunya itu. Itu orang yang selalu tidak bisa mengikat dan keserangan-keserangan dunia dan segala itu. Tapi itu dinamakan inna nafsa la amaratu bisu. Dia memerintahkan dia untuk melakukan kejahatan. Dan bahkan orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu itu, dia akan memperjuangkannya. Nah, coba aja kalau kita lihat sekarang betapa banyaknya sudah jelas korupsi itu salah, tapi kemudian cari pembelanya lagi untuk kesalahan iya. itu kan coba aja tuh. Itu orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu amarah bisu tadi. Nah, itulah yang kita coba latih semua pertama supaya kita bisa mengendalikan. Coba aja di bulan puasa ini ada makanan yang halal di rumah kita, ibu-ibu yang masak, yang beli sendiri, yang masak sendiri. Tapi kalau dia sendirian di rumah, kenapa dia tidak mau makan apa yang dia bikin Hmm, sendiri waktu siang? Padahal dia sendiri aja. Bahkan kalau kita lihat kadang-kadang di kantor banyak orang dia mencuri juga, korupsi juga. Nah, itu yang dilatih kita puasa ini walaupun milik kita sendiri walaupun halal, kita mencoba untuk menahan diri kita sesuai dengan perintah Allah tadi. Dan itu kita terkendali. Nah, kalau kita sudah terbiasa, Islam itu kalau 10 awal tadi kita terbiasa melatih diri kita, kemudian hmm, baru naik menjadi nafsu lawama, nafsu yang sudah mulai mencela, kan? Sebabnya tadi kalau nafsu amarta bisu, coba lihat tuh orang penguasa-penguasa, orang tidak salah kemudian dipecat, orang salah kemudian dipecahkan kuat kedudukannya. Itu kan dikuasai oleh hawa nafsu kan. Kemudian sudah naik pada nafsu lawama, sudah mencela. Kenapa sih saya melakukan itu? 10 pertama, 10 kedua kita sudah mulai sadar sedikit, sudah terlatih untuk mengendalikan nafsu amarta bisu salih. Kalau sudah mulai terlatih, itu kita sudah agak patuh pada aturan-aturannya. Kita tidak mau lakukan ini. Ada kesadaran diri sendiri yang muncul, ya kan? hmm.
Tadi sudah memunculkan kesadaran diri sendiri untuk tidak melakukan penyimpangan. Dan untuk naik 10 ketiga nanti disebutkan nafsu inan apa dinamakan nafsu apa ya 10 yang ketiga itu dinamakan nafsu mutmainnah. Mutmain. Ya Tuhan nafsul Mutmain. mutmainnah irji'i Irji'i ila ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya nafsu mutmainnah itu kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Allah. Ada kesadaran yang sudah ada kehadiran Allah selalu mengontrol kita. Sudah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ada kedekatan pada Allah. Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, berarti sudah masuk ke dalam surga. Artinya orang yang menghadirkan Allah di dalam dirinya kembali, dia berarti sudah berada di dalam surga, menjadikan jiwanya tenang, jadi tentram. Itulah pendapat saya. Sesungguhnya 10 terakhir itu adalah sudah menghadirkan nafsu nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Tetapi itu sudah merupakan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah merasa dekat pada Allah seperti itu, kata Nabi kita seharusnya menginginkan hari-hari ini supaya Ramadan selalu. Begitu enaknya puasa. Gitu. Kalau sudah merasakan kedekatan itu. Dan kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, sesungguhnya kita tidak merasa lagi puasa ini suatu kewajiban pada diri kita. Puasa adalah suatu kebutuhan kita. Ibadah adalah kebutuhan kita. Salat jangan dianggap perintah pada kita. Jangan seperti anak-anak juga kita melakukan salat karena diperintah. Karena tidak mau. Tetapi kita merasakan suatu kebutuhan. Kita makan, kita haus, kita minum. Jadi salat, ibadah semua itu adalah merupakan kebutuhan hidup kita. Kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penjelasannya Ustaz ya. Oke, terima kasih Prof. Di sini juga ada 2 penanya lagi Prof ya. Ya, silakan. Saya izin bacakan, di sini ada dari Kak Zilviani yang pertama dan yang kedua ada dari Kak Wutsko ya. Dari Kak Zilviani saya bacakan, izin Prof. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz cara mengatasi rasa takut bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita di bulan Ramadan karena kesalahan di masa lalu, mengingat Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Boleh langsung dijawab aja Ustadz, nanti Ya, setelah benar. pertanyaan Kita kedua. harus yakin Allah itu maha dekat selalu pada kita. Allah itu maha kasih. Allah tidak pernah dendam kepada kita. Allah mengatakan, kalau kamu datang kepada saya satu hasta, saya akan datang kepada kamu satu jengkal. Kalau kamu begitu dekat pada saya akan lebih dekat. Nah, itu di ayat yang dalam puasa tadi itu. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita datang kepada Allah satu hasta, Allah akan lebih datang lebih cepat pada kita. Allah akan lebih dekat kita. Allah dengan demikianlah kita akan selalu merasakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, doa saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak seorang pun yang tahu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita juga tidak tahu puasa kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus yakin Allah itu adalah Maha Kasih dan Maha Sayang dan Allah Maha Pengampun. Allah akan menerima kedatangan kita kepada Dia. Percaya, kita harus yakin seperti itu. Tetapi Allah sengaja tidak menjelaskan supaya kalau kita dianggap, oh ini puasa saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa saya sudah ampunkan, nanti sudah itu tidak mau lagi beribadah. Itu memang dirahasiakan oleh Allah. Siapa yang mendapat malaikat qadar tidak seorang pun yang tahu. Walaupun ada yang mengklaim, oh saya dapat malaikat qadar, sesungguhnya tidak seorang pun yang tahu. Itu rahasia yang selalu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima kesalahan pengampun setelah kita. Saya kira begitu ya pendekatannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan selanjutnya pertanyaan terakhir ya Prof, ini dari Kak Wutsko. Pertanyaan penutup, saya izin bacakan. Salam, selamat sore Prof. Izin bertanya, gimana puasa ini bisa membentuk kedisiplinan diri dan ketakwaan seseorang? Mengingat kadang di bulan puasa ini kita suka tidak bertenaga untuk melakukan aktivitas. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa open mic karena ada kendala. Iya, Prof. Jadi bagaimana kita membentuk disiplin padahal puasa itu kita lemes gitu, Prof. Pada Ya, intinya. kadang-kadang ya memang biasa wajar Bu ya kita merasa lemas puasa kita, tapi tentu saja
Kalau sudah hari demi hari kita menjadi lebih kuat juga, lebih normal kembali puasa. Ya, tapi yang diajarkan oleh Nabi kita, jangan kita habis sholat subuh itu tidur, itu dicegah betul. Dan dokter juga mengatakan itu jangan, banyak penyakit-penyakit yang datang pada kita kalau kita tidur sudah selesai sholat subuh, apalagi kan sudah makan sahur itu. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian tentu saja seperti yang saya bilang tadi, efek dari puasa itu harus kita lebih aktif, lebih baik kita pekerjaan kita sudah selesai Ramadan ini. Ya, tentu saja mungkin di bulan Ramadan ada turun stamina segalanya, tapi setelah selesai puasa dengan tenaga baru dan semuanya sudah menjadi lebih kuat, kita lebih baik, itu harus kita jaga. Karena itu yang penting puasa kita ini berhasil atau tidak dilihat hasilnya itu sudah selesai bulan Ramadan ini, sudah selesai puasa. Ya, kalau tadi kita mulutnya terbuka sana sini, kita puasa, kita akan sadar dan ngapain kita menyakitin orang, ngapain kita ngomongin orang dan segala itu. Dan kita di bulan puasa sudah membiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita akan membiasakan kebaikan-kebaikan itu setelah selesai bulan suci. Ya kan? Dan tentu saja kita harapkan juga kalau memang turun stamina kita belum puasa, tentu saja setelah selesai puasa itu akan menjadi suatu stamina yang lebih kuat sekali lagi. Dan kita sadar sesungguhnya puasa adalah untuk memberikan kesehatan. Sumu tasihu. Puasalah kalau kamu akan menjadi sehat. Kira begitu. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya dari semua pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya terima kasih juga kepada Kak Busko ya atas pertanyaannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga terutama para penanya yang telah bertanya. Alhamdulillah telah sampailah kita kepada akhir, pada penutupan dari acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Kamal. Prof, terima kasih kami ucapkan atas waktu, kesempatan, dan juga ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita simak dan beliau sampaikan menjadi berkah dan rahmat serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi semangat untuk kita dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini hingga akhir nanti di Idul Fitri. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Dan saya meminta maaf juga kepada semuanya atas jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Dan sampai jumpa di esok hari ya, puasa ke di puasa ke-14 atau 15 besok. Ya, terima kasih ya. Terima kasih juga kembali ya Prof atas Ya, kesempatan di sama-sama. waktu. Mudah-mudahan Hmm. Allah akan memberkahi kita dan Amin. mudah-mudahan juga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Amin, Subhanahu Wa amin. Taala dan akan ketemu waktu-waktu yang lainnya. Dan Amin, ya Allah. kita semuanya salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin. Dan juga dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.